Selamat malam jemaat yang kasih dalam Tuhan. Puji syukur kita bisa bertemu di pertengahan minggu, menyanyikan puji-pujian yang indah. Sungguh suatu sukacita, dan Tuhan sudah memimpin kita hari lepas hari dalam segala situasi, mau pandemi, mau tidak pandemi. Puji syukur. Oleh karena itu sungguh indah ya. Saya juga berharap bahwa jemaat Tuhan, mari kita kembali bergiat di dalam pertemuan-pertemuan jemaat, termasuk di dalam kebaktian Rabu malam. Memang kadang-kadang sulit untuk membuat suatu kebiasaan yang baru. Kalau selama pandemi kita sudah dibiasakan untuk takut datang berjemaat. Kita dibiasakan untuk menghindar, gitu ya. Tetapi mari kita membalikkan itu dan kita kembali berpikir bahwa ya sebenarnya lebih baik, lebih indah kita mencari kehendak Tuhan dan melakukan apa yang benar di dalam Tuhan daripada pertimbangan-pertimbangan yang lain. Oke, mari kita buka Alkitab kita. Saya ingin ajak kita buka di dalam Hosea. Kita mau melanjutkan pembelajaran kita, karena kita sedang mempelajari nabi-nabi kecil, yang disebut nabi-nabi kecil di dalam Alkitab kita. Orang Yahudi menyebut ini kitab 12. Terdiri dari 12 nabi, dari Hosea sampai dengan Maleaki. Saya mengajak kita untuk membaca Hosea pasal 5, kita akan melihat hari ini sampai ke pasal ayat 8 sampai ayat 15. Hosea pasal 5, ayat yang ke-8 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Kalau sudah dapat, mari kita baca silih berganti. Saya mulai ayat 8, jemaat sekalian ayat 9, demikian hingga ayatnya yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Tiuplah sangkakala di Gibea dan nafiri di Rama. Berteriaklah di Bet Awen, gemetarlah hai Benyamin. Para pemuka Yehuda adalah seperti orang-orang yang menggeser batas. Ke atas mereka akan kucurahkan gemasku seperti air. Sebab itu aku ini akan seperti ngengat bagi Efraim dan seperti belatung bagi kaum Yehuda. Sebab aku ini seperti singa bagi Efraim dan seperti singa muda bagi kaum Yehuda. Aku ini akan menerkam lalu pergi. Aku akan membawa lari dan tidak ada yang melepaskan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang di surga, apa yang telah Engkau tuliskan bagi kaum Israel ribuan tahun yang lalu, Tuhan, betapa indah dan betapa kami menaikkan puji syukur Engkau memeliharanya bagi kami menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi kami. Dan bahkan Tuhan, ada kebenaran-kebenaran-Mu yang Engkau ingin kami ketahui, Engkau ingin kami belajar daripadanya. Engkau yang kiranya menolong agar kami memahaminya malam ini dan dapat melakukannya. Kami minta pertolongan-Mu, pencerahan dan penerangan dari Roh Kudus-Mu. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Sebagaimana yang biasa di dalam nabi-nabi kecil, kita melihat di sini Tuhan melalui seorang nabi berbicara kepada umatnya. Dan biasanya nabi-nabi kecil penuh dengan pesan-pesan yang powerful, pesan-pesan yang langsung pada poinnya, pesan-pesan yang keras bahkan kadang-kadang. Termasuk di dalam perikop yang baru saja kita baca.
kita melihat bagaimana pesan Nabi Hosea di sini dimulai dengan suatu pernyataan penghakiman, suatu pengumuman penghakiman. Dan kita tahu bahwa Tuhan sudah sangat sabar terhadap Israel, sangat sabar. Bahkan dia mengibaratkan itu seperti Hosea yang Tuhan suruh sabar terhadap istrinya yang bahkan tidak setia. Istrinya yang lari kepada laki-laki lain yang tidak setia, tapi Tuhan berkali-kali mengambil kembali. Namun saudara yang kasih Tuhan, kita melihat bahwa bagaimanapun Tuhan akan menghukum Israel dan penghakiman itu akan datang. Kita baca itu di ayat 8 dan ayat 9. Ayat 8 dikatakan, tiuplah sangkakala di Gibea dan nafiri di Rama, berteriaklah di Bet Awen, gemetarlah hai Benyamin. Bagi kita, kalau kita tidak mempelajari geografi Israel, mungkin kita tidak terlalu paham ini, tapi ini adalah kota-kota di Israel sana. Gibea, Rama itu dilihat dari selatan ke utara ya. Gibea, Rama, lalu Bet Awen. Kalau Anda masih ingat sekitar bulan lalu waktu kita membahas ayat 1 sampai ayat 7, saya sudah membahas bahwa tidak ada kota yang namanya Bet Awen di Israel. Sebenarnya itu tidak ada kota seperti itu. Bet Awen ini semacam nama sindiran. Nama sindiran, sebenarnya yang dimaksud adalah Bethel. Tapi Bethel itu artinya Bethel. Bethel itu artinya rumah Allah. Tetapi Tuhan menyindir dan mengganti namanya menjadi Bet Awen di sini. Awen itu artinya pelanggaran atau dosa. Jadi dari rumah Allah Tuhan ganti namanya menjadi rumah pelanggaran. Karena di Bethel itulah yang Tuhan sebut Bet Awen, Tuhan sindir sebagai Bet Awen di sini. Itu ada patung yang didirikan oleh Yerobeam yang memimpin orang Israel ke dalam dosa penyembahan berhala. Jadi ya, kota-kota ini disuruh meniup sangkakala nafiri, ini menandakan suatu serangan, bahwa akan ada serangan musuh kepada mereka. Dan Tuhan sudah memberitahu bahwa Tuhan akan memakai musuh, memakai bangsa lain, dan kita tahu ini akan digenapi oleh Asyur nanti. Mereka akan mengalahkan Israel, mereka akan membuang Israel di sebelah utara. Dan di ayat 9, Efraim akan menjadi tandus, mereka akan dibuang. Dan bahkan Tuhan mengatakan di bagian terakhir ayat 9, aku memberitahu apa yang pasti. Ini sudah pasti akan terjadi karena dosa-dosa mereka. Nah, kemudian setelah itu Tuhan memberitahu kepada orang Israel dan Yehuda apa penyebabnya, kenapa mereka bisa jatuh sedemikian rupa, kenapa mereka akan menghadapi penghakiman seperti ini. Dan ini menjadi pelajaran yang baik bagi kita supaya kita pun terhindar dari disiplin Tuhan atau dari penghakiman bahkan. Apa yang Tuhan katakan? Mengapa umat pilihan Tuhan Israel bisa menjadi tandus, bisa nanti jatuh ke dalam pembuangan dan lain sebagainya? Ada 4 hal saudara yang kasih Tuhan yang dikatakan di sini. Yang pertama adalah karena mereka tidak setia. Mereka tidak setia. Tadi kita sudah singgung, ini sudah digambarkan melalui hubungan Hosea dengan Gomer. Israel adalah seperti istri yang tidak setia. Tetapi ketidaksetiaan ini bukan hanya digambarkan melalui hubungan suami istri. Di ayat 10 Tuhan memakai gambaran yang lain, yaitu menggeser batas. Ketidaksetiaan orang Israel atau Yehuda di sini adalah seperti orang yang menggeser batas katanya. Para pemuka Yehuda adalah seperti orang-orang yang menggeser batas. Apa itu menggeser batas? Menggeser batas adalah suatu tindakan yang Tuhan wanti-wanti, jangan dilakukan, tidak boleh dilakukan. Coba kita buka di dalam Ulangan. Ada beberapa ayat di sini. Ulangan pasal yang ke-27 misalnya. Ulangan 27 ayat 17. Bahkan Tuhan memberikan suatu kecaman yang sangat berat, terkutuk katanya. Apa dikatakan di sini? Terkutuklah orang yang menggeser batas tanah sesamanya manusia. Jadi ini kalau Anda lihat judul perikop ini BKLA ini adalah 12 ucapan kutuk, ada 12 hal yang dikutuk, salah satunya ini. Terkutuklah orang yang menggeser batas tanah sesamanya manusia. Dan ini dijadikan dalam satu daftar dengan hal-hal lain yang terkutuk, seperti kalau kita lihat ya, di ayat 15 ada membuat patung. Jadi padanannya ini seperti membuat patung, lalu mengutuk ini atau memandang rendah bapak dan ibunya, dan lain sebagainya. Termasuk ayat 18 ya, menuntun orang buta ke jalan sesat, termasuk adalah menggeser batas tanah. Nah, ini juga muncul di pasal 17, masih di Ulangan, pasal 19, coba kita lihat sekilas. Pasal 19 ayatnya yang ke-14, masih dalam Ulangan.
Dan juga ada suatu larangan yang sangat spesifik. Tuhan berkata, janganlah menggeser batas tanah sesamamu yang telah ditetapkan oleh orang dahulu di dalam milik pusaka yang akan kau miliki di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk menjadi milikmu. Jadi minimal 2 kali di sini disebutkan, jangan menggeser batas tanah katanya. Sehingga kalau kita kembali ke Hosea, Tuhan marah katanya Yehuda adalah seperti orang-orang yang menggeser batas tanah. Padahal Yehuda adalah yang notabene lebih baik dari Israel. Yehuda adalah yang notabene lebih rohani dari Israel. Karena kita tahu kerajaan itu dibagi 2 waktu itu, Israel di utara, Yehuda di selatan. Dan Israel lebih parah. Namun Yehuda yang mestinya lebih rohani, dia saja tidak setia. Gitu. Dia saja melakukan suatu kesalahan. Apalagi Israel nanti kita lihat. Jadi Tuhan sangat marah. Kenapa menggeser batas tanah Tuhan larang? Menggeser batas tanah. Karena tanah yang Tuhan berikan kepada Israel, kepada 12 suku Israel, Tuhan sangat spesifik kasih tahu mereka, ini adalah tanahku sebenarnya. Ini bukan tanah kalian. Aku hanya kasih kalian tinggal di sini. Oleh karena itu Tuhan bagi suku-sukunya, dan orang Israel tidak boleh bahkan menjual tanah leluhurnya. Makanya masih ingat cerita tentang Ahab, dia mau beli tanahnya Nabot. Nabot sebagai orang yang setia tidak mau menjual tanahnya, karena tidak boleh. Itu tanah leluhurnya, jadi Tuhan sudah kasih nih tanah Yehuda, nih tanah Benyamin, nih tanah apa. Semua sudah dikasih, Tuhan tidak mau pelan-pelan misalnya tanah Yehuda berubah jadi tanah Benyamin. Ya, atau tanah Efraim berubah menjadi tanah yang lain, Tuhan tidak mau, Tuhan sudah set ini. Tuhan bilang tanah ini aku punya, ya, bukan punya kalian, aku hanya kasih kalian tinggal di situ. Ya, jadi kalian harus mengikuti aturanku. Dan apa yang dilakukan oleh Ahab? Ahab malah membunuh lalu Isabel, membunuh Nabot, kemudian mengambil tanahnya si Nabot ini. Jadi saudara Tuhan, ini adalah suatu tindakan yang sangat tidak setia. Menggeser tanah berarti tidak mempedulikan aturan Tuhan. Dan membohongi sesamanya. Dan menipu dan lain sebagainya. Oh saudara kasih Tuhan. Mungkin hari ini kita berkata, apakah ini relevan bagi kita hari ini? Kita bukan tinggal di Kanaan. Ya, mungkin Anda berkata, oh saya belum punya tanah. Ya, saya nggak punya uang, saya nggak punya tanah, dan lain sebagainya. Menggeser batas tanah. Tapi saudara kasih Tuhan, intinya ini adalah suatu tindakan yang tidak setia. Ada banyak batas-batas yang manusia geser. Tidak hanya harus batas tanah, tapi batas-batas aturan Tuhan. Batas-batas hukum Tuhan. Itu bagaikan suatu batasan yang sudah Tuhan berikan dari zaman ke zaman. Dari sejak dahulu kala. Tapi manusia yang tidak setia, mereka tidak puas. Mereka mau menggeser itu. Mereka mau berkata, Tuhan bilang tidak boleh begini, tapi saya bilang boleh. Dan itu banyak terjadi, saudara sama Tuhan. Bahkan di dunia modern sekarang ini, makin banyak orang yang memberontak kepada batasan yang Tuhan berikan. Tuhan membuat pernikahan dari awalnya misalnya laki-laki dan perempuan. Lalu dunia mengacaukannya dan berkata, nggak apa-apa, laki-laki dan laki-laki boleh, perempuan dan perempuan boleh. Atau bahkan ada yang menikah dengan diri sendiri. Anda pernah dengar nggak? Ada orang menikah dengan diri sendiri katanya. Jadi maju ke depan sendirian, gitu ya. Saya bingung juga siapa yang nikahkan, gitu ya. Sama-sama errornya yang menikah dan yang menikahkan. Menikah dengan diri sendiri katanya. Wow, aneh-aneh. Dan bukan hanya itu, hari lepas hari manusia menggeser batas yang Tuhan berikan. Batas laki-laki seperti ini, perempuan seperti ini. Manusia mau langgar itu. Manusia mau geser batasnya itu. Dan dalam banyak hal. Segala sesuatu ada banyak terjadi. Kita melihat ada sesuatu yang Tuhan katakan tidak boleh, tapi kita berpikir, saya demi keuntungan saya. Saya berbuat curang, saya korupsi, saya menipu, saya akan membunuh bahkan. Oh banyak hal saudara. Jadi itu tidak setia. Nah kenapa? Kenapa orang tidak setia? Kenapa orang mau melanggar batas-batasan Tuhan? Karena mereka berpikir bahwa hal-hal itu mendatangkan keuntungan bagi diri mereka. Mereka berpikir bahwa hal itu mendatangkan kebahagiaan bagi mereka. Itu yang dikejar oleh manusia. Manusia mengejar uang, mengejar kekuasaan, mengejar macam-macam. Karena mereka berpikir mereka akan bahagia. Mereka senang kalau mendapat itu. Mereka tertipu.
Mereka tertipu karena mereka mengejar kebahagiaan di luar dari Tuhan. Dan itu sebenarnya sia-sia. Itu kosong. Itu nol besar. Dan kita sebenarnya tidak perlu eksperimen dengan hidup kita sendiri. Sudah ada banyak orang yang eksperimen itu dan dicatatkan dalam firman Tuhan. Orang-orang yang mengejar hal-hal lain selain Tuhan. Salomo adalah contoh yang salah satu yang sudah paling hebat, contoh paling hebat karena bukan saja dia raja sehingga dia bisa kejar apapun yang dia mau. Hari ini banyak orang berpikir, andai kata saya punya ini, saya akan bahagia. Andai kata saya punya ini, saya akan bahagia. Tapi dia nggak punya kuasa untuk mendapatkannya. Jadi selamanya dia berpikir, oh saya nggak bahagia karena saya nggak punya ini. Saya nggak bahagia karena saya miskin, saya nggak punya uang yang banyak. Andai saya punya uang banyak, saya akan bahagia. Ada lagi yang error pikirannya, saya tidak bahagia karena istri saya cuma satu atau nggak punya istri bahkan, gitu kan? Ya. Kalau istri saya banyak, mungkin saya akan bahagia. Gitu. Ya. Ada lagi entah macam-macam yang lain. Ya. Kalau properti saya banyak dan lain sebagainya, tapi sebenarnya Salomo sudah rasakan semua itu dan dia sudah tuliskan, diinspirasikan. Semuanya sia-sia dia bilang. Dia sudah coba. Semuanya sia-sia. Oleh karena itu, apa yang dikatakan di ayat 11? Yehuda melanggar batas. Apa yang dilakukan oleh Efraim? Efraim dikatakan di ayat 11, ia berkeras untuk berjalan mengikuti kesia-siaan. Dia mengejar kesia-siaan. Mengejar hal-hal lain selain Tuhan. Karena berpikir bahwa ada kebahagiaan di situ, ada kenikmatan di luar Tuhan. Tetapi apapun kebahagiaan dan kenikmatan di luar Tuhan, semuanya itu bersifat semu. Semuanya itu sangat temporer. Semuanya itu tidak benar-benar memberi makan jiwa kita secara real. Mereka tidak setia. Sehingga apa yang terjadi? Hal yang kedua yang kita lihat. Karena mereka tidak setia, maka mereka tidak diberkati. Orang yang tidak setia kepada Tuhan, ya, maka dia tidak diberkati oleh Tuhan. Kita lihat itu di ayat 12. Sebab itu aku ini akan seperti ngengat bagi Efraim dan seperti belatung bagi kaum Yehuda. Ngengat dan belatung. Jadi ini menggambarkan suatu pembusukan dari dalam. Intinya begini, Tuhan melalui hukum-hukum rohaninya, ketika seseorang tidak setia kepada Tuhan, ketika seseorang melanggar batas-batas ini, maka dia akan runtuh sendiri dari dalam sebenarnya. Dia tidak memiliki kekuatan rohani, dia tidak memiliki integritas karakter yang dibutuhkan. Dia tidak memiliki itu. Sehingga Tuhan bilang, ya aku akan bagaikan ngengat, bagaikan belatung. Sehingga akan rusak dari dalam, akan busuk dari dalam. Tidak ada kekuatan rohani, tidak ada. Nah saudara yang kasih Tuhan, kita bisa melihat ini. Dalam Alkitab juga ada contoh-contohnya. Anda bisa melihat hidup Daud. Anda bisa berkata bahwa hidup Daud itu bisa dibagi dua, ya. Yaitu SB dan B. Ya, SB dan B. Kalau sekarang kita SM dan M, sebelum Masehi, setelah Masehi kan. Hidup Daud itu SB dan B, sebelum Batsheba dan Batsheba begitu. Ya. Jadi hidup Daud sebelum Batsheba kalau Anda perhatikan, memang dia ada tantangan, ada dikejar Saul, ada melawan Filistin. Tapi hampir dibilang selalu semua positif, hampir bilang semuanya menang gitu. Semuanya, hampir boleh dibilang semuanya menang walaupun mengalami kesusahan, walaupun mesti dikejar-kejar, entah segala macam, tapi selalu menang. Menang. Ya. Tapi setelah Batsheba, apa yang terjadi? Tuhan berkata, oke. Aku akan mendatangkan kehancuran dari keluarga kamu sendiri bahkan. Dari keluarga kamu sendiri. Dan kalau kita baca pasal-pasal tentang kehidupan Daud setelah itu, yang dia alami adalah segala macam kesusahan. Bayangkan, anak dia satu memperkosa anaknya yang lain. Sebagai orang tua pusing nggak? Wah pusing 7 keliling, mau diapain? Apalagi
anak yang bersalah ini ahli waris dia yang paling tua loh. Amnon kan yang paling tua. Ahli waris. Mau diapain? Mau dihukum keras. Bingung. Akhirnya Daud bingung. Absalom nggak puas. Waduh, mestinya dia dihukum berat. Absalom nggak puas, dia bunuh lagi. Jadi satu anaknya memperkosa, satu anaknya membunuh saudaranya. Daud pusing lagi, Absalom mau diapain? Mau dihukum mati kah? Ini anak saya juga. Dan kalau dipikir-pikir, ada benernya juga, dia sakit hati dengan Amnon dan sebagainya. Pusing, akhirnya Absalom dibiarkan lari ke tempat lain, lalu balik sama macam. Akhirnya malah memberontak mau bunuh dia. Wow, saudara. Segala macam. Makanya, kita bilang, ketika ini efek dari dosa, walaupun Tuhan sudah ampuni Daud, ya segala macam, ada efek dari dosa. Efek dari dosa yang menghancurkan dari dalam. Ya. Menghancurkan dari dalam. Ya. Dan ini dikatakan di sini. Oleh karena itu kita patut mencamkan. Ya, mencamkan bahwa ya sungguh, ya, kalau kita ingin diberkati oleh Tuhan, kalau kita ingin ya sungguh-sungguh berjalan, apalagi kalau kita ingin melayani Tuhan, kita ingin berbuat bagi Tuhan, ya, mari kita setia kepada Tuhan, setia. Hal yang ketiga, mereka tidak setia, mereka tidak diberkati. Hal yang ketiga adalah mereka tidak kembali kepada Tuhan. Mereka tidak kembali kepada Tuhan. Jadi ketika Tuhan menghukum seseorang, tujuannya adalah supaya dia kembali. Supaya dia sadar. Supaya dia berbalik. Tetapi apa observasi Tuhan tentang Yehuda dan Israel di sini? Di 13. Ketika Efraim melihat penyakitnya dan Yehuda melihat bisulnya, yang adalah hukuman karena ketidaksetiaan mereka, apakah mereka kembali kepada Tuhan? Tidak. Apa yang dikatakan? Pergilah Efraim ke Asyur, mengutus orang kepada Raja Agung. Tapi ia pun tidak dapat menyembuhkan kamu dan tidak dapat melenyapkan bisul itu daripadamu. Kita tahu bahwa karena dosanya Israel, mereka menjadi lemah secara politik. Mereka jauh sekali dibandingkan waktu zaman Daud, zaman Salomo. Waktu Daud menjadi raja, dia kalahkan semua bangsa sekeliling. Dia kalahkan Edom, dia kalahkan Amon, dia kalahkan Moab, dia kalahkan Filistin, dia kalahkan semua. Apalagi ketika Salomo menjadi raja, semua bangsa-bangsa menjadi bayar upeti ke dia malah. Menjadi bawahannya Salomo, bahkan semua bangsa, ada ratu negeri Sheba, segala macam, mencari Salomo untuk mendapatkan hikmat dia. Tetapi apa yang terjadi ketika Israel makin lama makin jauh dari Tuhan? Tuhan mengizinkan, itu yang tadi kita bilang, hancur dari dalam. Tuhan menjadi ngengat dan belatung. Tuhan tidak memberikan kekuatan kepada mereka, sehingga kerajaan Israel yang mestinya adalah umat pilihan Tuhan menjadi secara politik sangat lemah. Mereka tidak punya kekuatan, sehingga mereka gampang sekali dikalahkan oleh bangsa-bangsa sekeliling. Dan apa solusi mereka? Solusi mereka bukan kembali kepada Tuhan. Solusi mereka mencari aliansi dengan bangsa lain. Dia pikir, oh bangsa ini kuat, oh saya aliansi dengan dia. Berkali-kali para nabi memperingatkan Israel, jangan berharap kepada Mesir, jangan berharap kepada Asyur, jangan berharap kepada Babel. Superpower yang satu persatu muncul di dunia. Mestinya kalian berharap kepada Tuhan. Mestinya kalian berharap kepada Tuhan. Dan mungkin kita hari ini bisa dengan gampang mengkritik Israel, tetapi kita perlu berpikir, bagaimana dengan kita hari ini? Bagaimana dengan kita hari ini? Bisakah kita menerapkan berharap kepada Tuhan itu? Berharap kepada Tuhan ketika ekonomi susah. Dan kita bisa berkata, Tuhan, aku tetap akan setia padamu, aku tetap akan melakukan yang benar. Tolong aku Tuhan. Tolong aku. Aku tetap akan berjalan yang benar. Ketika
ada tantangan pandemi, ya, misalnya pandemi, tantangan kesehatan. Ya. Apa kita berkata Tuhan, ya, memang sepertinya mencekam, ada banyak berita, ada banyak ini dan itu. Ya. Tetapi saya akan tetap mengikuti Engkau, aku akan tetap setia, ya. Aku akan tetap melakukan yang benar. Ya. Karena kadang-kadang kalau kita mengkritik Israel sangat gampang, oh mestinya mereka setia pada Tuhan. Tapi ketika 185.000 pasukan dari depan pintu, nah ini beda lagi nih. Ketika bangsa-bangsa lain sudah mau menyerang dan kita udah mau habis sepertinya, mungkin beda lagi ceritanya. Kita bilang, percaya sama Tuhan. Percaya sama Tuhan. Mari kita terapkan pada diri kita sendiri. Kita mempercayai Tuhan dalam kesusahan. Ada orang-orang yang mungkin dalam kesusahan, segala macam kesusahan. Ya. Ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang bisnisnya kacau, hancur. Ada yang anggota keluarganya sakit, ada yang mengalami duka cita karena kehilangan dan lain sebagainya. Maukah kita berkata, Tuhan, ya aku tetap akan setia mengikuti Engkau. Sehingga kita lihat apa efeknya kalau tidak. Kalau mengalami kesusahan, kita bukannya malah berpaling pada Tuhan, kita malah berpaling pada hal-hal yang Tuhan tidak suka. Ya. Kita malah makin jauh dari Tuhan. Maka yang keempat adalah orang Israel tidak dikasihani lagi. Tidak dikasihani. Ya, itu ada di ayat yang ke-14. Tidak dikasihani. Tuhan bilang, aku akan datangkan penghakiman yang benar-benar lebih keras lagi. Aku akan seperti singa. Singa yang menerkam. Ya, dan ya, singa adalah salah satu simbol dari bangsa Babel. Mereka memakai singa sebagai simbol mereka. Ya, ini salah satu ini juga Tuhan memakai. Asyur yang disebutkan di ayat 13 yang menjadi ini semacam pegangan mereka, itu juga akan Tuhan pakai. Tuhan bilang, betapa bodohnya kalian malah pergi ke Asyur. Asyur justru yang akan menyerang kamu. Asyur akan serang kamu. Hizkia, dia pernah juga dekat-dekat sama Babel. Karena Tuhan bilang, jangan dekat sama Babel, nanti Babel ini akan serang kamu. Tapi kita lihat di sini, tidak dikasihani. Namun, untung perikop ini, pasal ini diakhiri dengan ayat 15. Ayat 15, di mana Tuhan masih menantikan. Tuhan belum menutup semua jalan. Tuhan menantikan. Dia bilang, aku akan pulang ke tempatku, sampai mereka mengaku bersalah dan mencari wajahku. Jadi kalau Roh Kudus masih menarik kita untuk kembali kepada Tuhan, atau mengingatkan kita, mungkin ada aspek-aspek tertentu dalam hidup kita yang perlu kita bereskan. Ini adalah hal yang bagus, itu berarti Tuhan masih menantikan respon manusia. Oleh karena itu, mari kita belajar. Jangan kita menjadi penggeser batas yang tidak sembuh. Ini boleh dibilang judul khotbah saya, memang lucu juga, udah berakhir baru kasih tahu judulnya ya, tapi penggeser batas yang tidak sembuh, karena mereka tidak mau disembuhkan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk peringatan dari firman-Mu. Engkau sangat mengasihi kami, Engkau rindu untuk menyembuhkan kami, untuk menyertai kami, namun seringkali kami yang tidak mau, seperti umat-Mu Israel dulu. Memang Tuhan, situasi kami berbeda, namun juga sama. Berbeda dalam detil-detilnya, namun sama dalam prinsipnya. Kami pun pastinya mengalami berbagai tantangan, godaan untuk tidak setia, dan prinsip-prinsip rohani yang sama berlaku. Oleh karena itu, pimpin kami untuk mencari Engkau senantiasa, bukan mencari kesia-siaan. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin.